also not forget to say that participants who take part in this webinar and have filled in the attendance list will receive an e-certificate which can be accessed via the link shared in the chat column, or you can join the WhatsApp group via the link provided after filling in the attendance list. The certificate will be available on that link, so you need to check it periodically. Tidak lupa akan kami sampaikan juga bahwa para peserta yang mengikuti webinar ini dan telah mengisi daftar hadir yang akan mendapatkan e-sertifikat yang dapat diakses di link yang telah dibagikan di kolom chat, atau Anda dapat bergabung di grup WhatsApp melalui link yang telah tersedia setelah mengisi daftar hadir. Sertifikat akan tersedia di link tersebut, jadi Anda perlu mengeceknya secara berkala. Before I introduce our first speaker, all participants please turn on the camera first to carry out the first documentation session. Sebelum saya memperkenalkan pembicara pertama kita, kepada seluruh peserta dipersilakan untuk menghidupkan kamera terlebih dahulu untuk melaksanakan sesi dokumentasi yang pertama. Without further delay, let me introduce our first speaker, namely Mrs. Tri Kristanti, MPD. She is English teacher and public speaker who has a wealth of experience in the world of education. She also frequently participates in various conferences held nationally and internationally. Apart from that, she is also a researcher whose research results have been published nationally and internationally. She is also a book author. She is also a book author whose work have been published nationally and internationally. This evening, Mrs. Christie will help us share information related to develop strong partnerships through presentations. Please welcome Mrs. Tri Kristanti. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya memperkenalkan pembicara pertama kami, yaitu Ibu Tri Kristanti, MPD. Beliau merupakan seorang pengajar bahasa Inggris dan pembicara publik yang memiliki segudang pengalaman di dunia pendidikan. Ia juga sering mengikuti berbagai konferensi yang diadakan secara nasional dan internasional. Selain itu juga, ia merupakan seorang peneliti yang hasil penelitiannya telah dipublikasikan secara nasional dan internasional. Ia juga seorang penulis buku yang karyanya telah diterbitkan secara nasional dan internasional. Pada malam ini, Ibu Christie akan membantu kita untuk membagikan informasi terkait pengembangan kemitraan yang kuat melalui presentasi. Kepada Ibu Tri Kristanti, kami persilakan. English as Specific Purpose Lecturer from Engineering Faculty, Wisnuwardana University of Malang. In this wonderful evening, I would like to share about my thoughts using presentation entitled Mastering the Art of Presentation Wording. Without further ado, let's just begin. My presentation is divided into 5 parts. The first one is about the background, and then the second part I'm going to talk about the public speaking, and the third is about pitching, and the fourth about the strategy, and the last one is about the conclusion. Alright, let's start with the first part of my presentation. It's about background. Dalam hal ini, kita mau membicarakan tentang business presentation. Ada yang tahu business presentation itu apa ya? Kalau dari katanya aja, business presentation berarti kita mempresentasikan satu ide atau satu gagasan kepada group of professionals such as co-workers, supervisors, managers, atau investors. Jadi, business presentation ini digunakan untuk memberikan materi atau menyampaikan materi kepada klien
atau rekan kerja kita, begitu ya. Kemudian tujuannya seperti apa sih business presentation ini? Business presentation are used to convey important ideas and influence an outcome. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi di sini itu adalah influence atau persuade. Ya, jadi tujuan dari business presentation itu adalah mempengaruhi audiens kita supaya bisa mengikuti atau mengarahkan point of view, sudut pandang mereka terhadap kita. Oke, slide selanjutnya is about how to make powerful business presentation. Bagaimana sih cara membuat satu business presentation yang powerful gitu ya? Yang pertama itu adalah you have to know your audience. Kenapa penting untuk mengetahui tentang audiens kita, karakter audiens kita, latar belakang mereka? Karena itu menjadi the first step to creating any type of presentation. Jadi, ketika kita mengetahui audiens kita itu siapa sih yang akan presentasi kita, yang akan mengikuti presentasi kita itu siapa sih? Itu akan membuat kita lebih mudah dalam menyiapkan materi. Yeah, it is important to understand that whether your audience is your coworker or supervisor or even the manager. Karena dari situ kita akan lebih mudah untuk memberikan informasi yang relevan, stories and also visuals. Seperti itu ya. And then the second one is you have to know your materials. To be a great presenter, you should prepare to show you have a comprehensive understanding of your topic. You have to set clear goals for your presentation and anticipate for any questions the audience may ask. Jadi, ketika kita menguasai materi kita dalam presentasi, itu akan memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan. Karena ketika kita melakukan presentasi seperti ini, seperti yang saya lakukan saat ini, itu pasti setiap audiens mempunyai clear picture in mind, yang mereka mungkin akan berpikir secara critical thinking, yang akan memberikan pertanyaan, bahkan kadang-kadang that's why we have to prepare from the beginning. And then the third is about you need to learn how to tell a story. Karena tidak ada satu audiens pun yang senang mendengarkan presentasi dalam bentuk ceramah. Ya, karena kan pasti akan bosan ya. Jadi ini apa sih ceramah terus dari tadi seperti itu ya. Makanya kenapa kita harus belajar how to tell a story itu untuk memudahkan audiens dalam memahami materi yang akan kita berikan. Cara terbaik untuk create a story itu di tengah-tengah presentasi itu adalah dengan merelasikan dengan kehidupan nyata, dengan pengalaman yang pernah kita lakukan sehubungan dengan poin yang sedang kita sampaikan. Itu lebih mudah untuk engage the audience, attract their attention, dan mengajak mereka untuk masuk dalam point of view kita. Ya, kemudian the last one is about practice your presentation. Of course, practice makes perfect, ya kan? Sudah sering dengar kata-kata itu kan ya. Jadi memang bagaimana caranya supaya kita bagus dalam presentasi? Ya practice, ya latihan. Because if you practice your presentation before the big date, you will feel more confidence during a presentation. You can practice with or without the audience that will boost your confidence. Jadi kuncinya apa? Practice makes perfect itu kuncinya apa? Kuncinya adalah membuat kita supaya lebih pede ketika berbicara di depan publik. Oke, the next slide is about public speaking skills. Saya pengen tahu di sini siapa yang public speakingnya masih kurang, dalam artian ketika berbicara itu saya tuh mem ya kalau bicara depan jangankan depan audiens ya mem, jangankan di depan orang banyak, depan cewek aja yang nggak saya kenal, yang dia cuma lewat aja saya udah nervous mem. Ada yang seperti itu ya. Jadi memang public speaking itu adalah hal yang bisa dipelajari. Good news-nya seperti itu. Tidak semua orang itu terlahir dengan kemampuan dalam
berbicara dengan mudah di depan umum. Tetapi meskipun demikian, setiap orang mempunyai kesempatan untuk mempelajari public speaking. Contohnya seperti apa? The first one is you have to work on delivery. Caranya bagaimana? Cut out the filler. Filler itu apa sih? Eh Ya, itu filler. I use filler sometimes and I was used it. Barusan saya pakai itu tadi ya. Jadi saya beberapa kali juga menggunakan filler karena memang itu untuk memberikan jeda dalam berpikir. Tapi ketika kita sudah menguasai teknik dalam public speaking, memang sebisa mungkin filler itu dihindari atau dikurangi ya. Kemudian selanjutnya adalah speak slowly and enunciate. Artinya adalah ketika kita berbicara, kita mengikuti audiens kita. Ada biasanya orang berbicara nadanya cepat ya, speednya cepat ya, gitu. Sampai kadang kita merasa bahwa cepat banget sih ngomongnya gitu. Sampai kita merasa bahwa kita nggak paham apa sih yang diomongin itu, gitu ya. Kemudian pause. Pause itu adalah jeda di mana kita mengambil nafas ketika kita berbicara di depan publik. Dan kemudian kita lanjut dengan menggunakan tone of voice correctly. Jadi nada suara yang tepat. Tidak terlalu keras, tidak terlalu tidak terlalu lambat, tidak terlalu rendah, tidak terlalu pelan. Jadi audiens yang mengikuti presentasi kita, mereka merasa bahwa apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan yang mereka harapkan. Yang kedua adalah use the body language effectively, yang menyangkut upright posture, gesture with your arms and hands, move to different areas of the stage, and match your facial expression and overall energy. Jadi, kita harus pintar-pintar dalam menggunakan body language ya, bahasa tubuh. Public speaker yang baik itu tidak berhenti pada satu lokasi ketika ia menyampaikan sesuatu, ketika ia menyampaikan presentasi. Dia akan berjalan ke arah kanan, ke arah kiri, mengikuti stage, areas of stage ya. Kemudian memberikan facial expression, ekspresi wajah itu hidup. Jadi terlihat ketika kita merasa memberikan presentasi kita memang menarik, kita akan memberikan wajah yang menarik, gesture yang menarik. Begitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah connect with the audience. We have to make eye contact. We need to ask questions to encourage the input from the audience. And also we use the vocabulary, metaphors, and also examples. Jadi seperti itu ya. Connects with the audience itu adalah kita masuk dalam dunia audience. Kita menggunakan eye contact dengan audience. Kita menggunakan pertanyaan untuk mengencourage, untuk membangkitkan semangat ya, semangat audiens supaya masuk ke dalam presentasi kita. Menggunakan vocabulary, menggunakan metafor, dan juga contoh-contoh yang memang sehubungan dengan materi yang akan kita sampaikan. Ask questions to encourage input itu sama seperti yang saya lakukan tadi ya di awal. Ketika saya bertanya kepada Anda, di sini apakah ada yang mempunyai perasaan nervous ketika bertemu dengan orang bahkan yang tidak dikenal? Nah, itu bagian dari questions to encourage the input from you. I need to engage you. I need to attract your attention to me. Gitu ya. Bagaimana caranya supaya Anda merasa bahwa yang mau disampaikan dengan Bu Kristi ini relate banget gitu dengan pengalaman saya misalnya seperti itu. And then the fourth is about make your presentation interesting. Exciting, we need to use exciting opening line, and then we need to include a personal story or joke seperti yang saya sampaikan tadi ya di depan. And then we need to use the visual aids and also outline what you are going to talk about. Bagaimana cara membuat satu presentasi itu yang menarik?
berikan satu gesture. Kalau Anda tidak bisa memberikan gesture seperti yang kita lakukan hari ini, karena ini webinar, sehingga kita tidak bisa melihat satu sama lain ya. Kalau kita tidak bisa menunjukkan gesture kita bagaimana, ekspresi wajah kita bagaimana, coba dengan nada suara Anda, gitu ya. Dengan cara saya menyampaikan seperti ini, audiens atau Anda pasti paham bagaimana perasaan saya gitu ya. Meskipun saya tidak bisa menunjukkan ekspresi wajah saya seperti apa gitu ya. Jadi seperti itu. Berikan satu gesture menggunakan suara karena kita webinar. Berikan satu sign atau clues ya istilahnya idea atau pandangan gitu ya, pandangan bahwa memang kita bersemangat untuk menyampaikan presentasi kita, seperti itu. And then the last one is practice often, of course, gitu ya. Sama dengan yang disampaikan sebelumnya, bahwa memang practice makes perfect, but since nobody is perfect, so why should we practice? No, 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 nggak seperti itu ya. That's only a joke. Alright, let's move on to the next slide. It's about pitching. Ada yang tahu pitching itu apa? Pitching is used to present the business idea to another party. For example, you may pitch your startup business to potential investors or your products to potential customers. A business pitch needs to give your audience a clear understanding of your plan or goals to gain the buy-in. Jadi, pitching itu adalah satu strategi untuk menyampaikan satu ide bisnis atau usaha yang telah didirikan oleh startup atau founder. Pitching itu biasanya digunakan untuk mendapatkan satu dukungan positif terhadap rencana bisnis, finance, marketing, branding, atau kegiatan lain atau proyek yang akan Anda presentasikan untuk meyakinkan atau mengajukan produk bisnis Anda. Seberapa penting sih strategi pitching ini dalam satu bisnis Anda atau dalam dunia let's say engineering gitu ya. Dalam dunia teknik seberapa penting sih pitching ini? Oh, penting sekali. Kenapa? Karena melalui presentasi yang bagus, melalui cara teknik pitching yang sesuai, itu Anda bisa meraih proyek yang Anda idam-idamkan. Seperti itu ya. Nah, pitching ini dibedakan menjadi 3 jenis. The first one is pitching to the investors or customers. Ini yang biasanya dilakukan oleh teman-teman dari teknik ya, ketika mereka mempresentasikan proyek yang akan mereka kerjakan, proyek yang akan mereka garap gitu ya. Pitching to the investors. And then the second one is pitching in the workplace. Pitching in the workplace itu dilakukan antara kita dengan departemen yang lain atau dengan coworker untuk mempresentasikan ide atau gagasan utama yang akan kita berikan terhadap kebaikan satu perusahaan. And then the next one is about pitching when networking. Dalam hal ini kita mempunyai waktu 30 sampai 60 detik untuk menggunakan teknik ini dalam menyampaikan kualifikasi kita yang unik atau kemampuan kita atau pencapaian kita yang membuat kita valuable terhadap orang yang akan kita ajak kerjasama gitu ya. Misalnya nih, pitching when networking ketika kita datang dalam satu simposium atau seminar atau apapun itu yang melibatkan rekan-rekan yang sesama profesi atau mempunyai pengalaman mirip dengan kita. Jadi, dengan melakukan pitching when networking ini, harapan kita adalah kita bisa menjalin satu relasi bisnis ke depannya. Begitu, bisa dipahami ya. Jadi, misalnya dalam satu perkumpulan itu, let's say, itu perkumpulan engineers, for example ya. Ternyata, oh di sana itu bisa bertemu dengan arsitek, oh di sana itu bisa bertemu dengan let's say manager dari industri atau dari pabrik dan sebagainya. Nah, pitching when networking itu kita gunakan ketika kita menunjukkan terhadap orang yang akan kita ajak kerjasama itu bahwa kita valuable, bahwa kita
memang layak untuk menjalin kerjasama untuk kedepannya. Seperti itu. Selanjutnya, gimana sih cara kita membangun satu skills for business pitching itu? The first one is you have to build a good communication, and then you have to do the research, and then you have to be good at problem solving, and then you have to be good in public speaking and also the creativity. Jadi, pada waktu kita melakukan business pitching, itu ada skills yang harus kita kuasai. Kenapa kita harus menguasai communication? Karena a business pitch requires delivering messages clearly, consciously, whether written or verbally. Makanya kenapa kita harus menguasai yang namanya ilmu komunikasi. Karena dengan bisa membangun satu cara berbicara yang baik gitu ya. Satu metode bagaimana cara berbicara yang baik, bagaimana cara menata satu kata, bagaimana memulai satu pembicaraan, bagaimana mengajukan satu pertanyaan sopan, itu akan membangun satu jalan menuju relasi yang akan lebih baik lagi, yang akan kita butuhkan ketika kita akan membangun satu relasi dalam hal pekerjaan dengan rekan yang akan kita tuju. Seperti itu ya. Yang kedua itu adalah research. Kenapa sih kita harus melakukan research ya? Kenapa harus riset? Kenapa harus penelitian? Karena your pitch needs to provide supporting evidence for any claims you make regarding your business or product. Kenapa kita harus melakukan riset? Kenapa kita harus melakukan penelitian? Karena ketika kita mempresentasikan, kita melakukan business pitching, itu harus ada satu statement yang mendukung kita. Let's say misalnya kita punya produk misalnya ini kayak tempat makan misalnya ya, tempat makan ini terbuat dari plastik. Kenapa kok kita membuatnya dari plastik? Kenapa bukan dari besi gitu ya? Besi karena besi itu bahannya berat ya. Oke, of course lah ya seperti itu. Tapi hubungkan dengan misalnya untuk efektif gitu ya, efektif dalam menjaga kayak makanan gitu ya, keawetan makanan misalnya seperti itu, bahwa plastik itu terbukti bahwa lebih bagus daripada bahan yang lainnya ketika dalam menjaga makanan. Nah, statement yang seperti itu tidak bisa kita keluarkan begitu saja karena harus ada yang mendukung. Oleh karena itu, kita membutuhkan satu riset untuk mendukung statement kita itu tadi. Menurut ini gitu ya, menurut expert dunia perplastikan itu yang terbaik untuk menyimpan makanan itu adalah wadah plastik daripada besi, seperti itu. The next is about problem solving. Typically, your business pitch will outline how your ideas, business, or product can solve the stakeholders' problem. Ini yang paling penting. Kenapa kita mempresentasikan produk kita, materi kita? Karena produk kita itu bisa memberikan solusi dari permasalahan yang ada di luar. Seperti itu. Misalnya kita membuat satu kotak makan dari plastik. Apa istimewanya kotak makan kita ini dibandingkan dengan yang sudah beredar di pasaran? Karena itu akan menjadi satu poin plus yang akan memenangkan hati audiens ya. Dalam hal ini audiens itu adalah stakeholders, managers, investor, or whosoever they are gitu ya, yang kita tuju di sana itu. Seperti itu. The next one is about public speaking. Some business pitches require speaking to groups, so being comfortable speaking in front of the others is essential. Ya, jadi kenapa public speaking itu penting? Karena bisa melatih kita merasa pede dalam mengemukakan materi yang akan kita sampaikan selama business pitching itu berlangsung. Begitu ya. Kemudian the last one is about creativity. When your pitch aims to solve a problem, you can use the creative skills to develop new or innovative solutions. Jadi ini ada hubungannya dengan problem solving tadi ya. Ketika kita membuat satu
ide atau satu produk yang out of the box yang tidak sesuai dengan yang ada di pasaran misalnya, kreativitas kita itu istilahnya kreativitas kita itu dituntut supaya kita bisa menunjukkan bahwa memang produk kita ini loh worth to buy misalnya, seperti itu ya. Jadi ini loh yang lebih bagus daripada yang ada di pasaran gitu. Misalnya kotak makan di pasaran itu setelah dipakai makan itu susah untuk dibersihkan misalnya. Tapi kotak makan kita itu satu kali dibersihkan pakai air, nggak pakai nggak pakai sabun misalnya. Oh ternyata udah bersih misalnya, seperti itu. Contohnya kayak gitu ya. The next slide is about how to develop and deliver an effective pitch. Bagaimana cara mengembangkan dan membuat satu pitch yang efektif gitu ya, pendekatan yang efektif. The first one is you have to conduct and gather the research. Why? Because if you are going to make claims during your pitch, you need to provide accurate data or research to support those claims. This information can help demonstrate your credibility and obtain your audience trust. Research can also help you prepare to answer potential questions or concerns your audience may have. Jadi, kenapa sekali lagi kita harus melakukan riset? Karena dengan menggunakan riset itu, kita bisa mengklaim data-data yang kita sebutkan. Jadi, ada yang membackup statement kita ya, supaya kita bisa memberikan satu jawaban yang memang sesuai dengan yang diharapkan oleh audiens. Kemudian yang kedua itu adalah you have to understand your audience. In addition to business-related research, you also need to research your audience. Try to learn the individual's backgrounds and interests to understand what motivates them. This insight can help you tailor your pitch and appeal directly to them. This approach makes your pitch more personal to them, which can serve as an effective motivation method. It helps them understand what they specifically can gain from your idea. Jadi, bagaimana caranya supaya memahami audiens kita? Berarti kita memang harus mengerti karakter dari audiens kita. Begitu ya. Jadi kita menyiapkan satu materi itu yang sesuai dengan audiens kita. Misalnya kita memberikan materi untuk coworker, itu berarti kita harus menyesuaikan materinya itu bagaimana, cara presentasinya itu bagaimana, dan itu harus berbeda ketika kita presentasi di depan supervisor atau mungkin investor. The next one is about build the pitch. Have data or information to support your claims and understand what your audience wants. You can start building your pitch. Artinya adalah ketika kita mempunyai satu kesempatan untuk mempresentasikan atau membuka satu pembicaraan dengan rekan kerja yang baru, yang terutama yang baru kita kenal, yang tapi kita akan melihat bahwa ada potensi bahwa kita ke depannya bisa menjalin relasi yang lebih baik dalam hal pekerjaan dengan orang tersebut, kita sudah mulai bisa membangun satu pitch atau promosi tentang diri kita, tentang skills kita, tentang apa yang bisa kita offering terhadap orang yang baru kita kenal itu tadi. Jadi seperti itu ya. Kemudian the next one is about keep it focused. When presenting your pitch, get straight to your main message, explain what is your product, idea, or business is, then demonstrate why it benefits your audience. The audience needs to understand and follow the purpose of your message to stay engaged. Jadi, tujuan kita melakukan pitch itu adalah fokus pada satu problem, berikan solusi, dan berikan strategi yang baik. Jadi seperti itu ya, fokus pada problem, solution, and strategy. Jadi seperti itu. Sampaikan sebuah problem dengan sebuah data, jangan memberikan data yang rumit, kemudian berikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh audiens, dan kemudian berikan satu strategi bagaimana cara mengembangkan produk atau bisnis atau proyek yang akan kita aplikasikan dan akan kita bangun kerjasama dengan klien tersebut.
And then the last skills that you have to master or strategies you have to master during doing this kind of business pitching is about share the successes. Yeah, sharing evidence of your success can also demonstrate the value of your business or idea. At the end of your pitch, you can give your audience time to ask any questions or voice any remaining concerns and follow your audience cues. Gitu ya. Jadi yang terakhir itu boleh loh kita istilahnya berbagi tentang kesuksesan kita. Bukan masalah nanti dikira sombong, sebenarnya enggak juga sih ya. Bukan masalah dikira sombong atau bagaimana, tapi hal tersebut itu justru bisa meningkatkan kepercayaan audiens kita. Gitu ya. Karena ketika kita membuktikan bukti bahwa memang kita expert, bahwa kita memang bisa dipercaya dalam hal menjalankan proyek ini, audiens akan memberikan audiens akan merasa bahwa kita mempunyai satu poin plus. Jadi ada nilai lebih. Sehingga audiens akan merasa bahwa sepertinya saya tertarik untuk melakukan kerjasama dengan orang ini. Gitu ya. Audience cues itu artinya adalah keputusan audiens yang akan melanjutkan atau menghentikan gitu ya kerjasama dengan kita. Makanya sangat penting untuk menyampaikan dalam promosi terakhir ya, at the end of your pitch itu you need to explain who you are gitu ya. Perlu dijelaskan bahwa ini loh yang pernah saya kerjakan. Ini proyek yang pernah saya kerjakan, Pak. Ini proyek yang pernah saya tangani, Pak, dan mereka sukses. Kenapa tidak kita mulai dari diri kita sekarang? Seperti itu ya. Contohnya kayak gitu. Oke, the next slide is about the last slide. Finally gitu ya. Sudah bosan ya mendengarkan saya? Jangan bosan dulu, jangan ngantuk dulu. Sekarang kita sampai di conclusion. Kesimpulannya bagaimana sih? Apa sih yang perlu kita pelajari dalam menciptakan satu presentasi, merubah presentasi, a kind of presentation, how to change the presentation into partnership gitu ya. Bagaimana sih cara mengubah satu presentasi, membuat satu presentasi yang menarik, mengangkat audiens kita supaya mempunyai point of view atau sudut pandang yang sama dengan kita gitu ya. The first one is you have to focus on the clarity and simplicity. You need to use the clear and simple language to ensure your message is easily understood and avoid the jargon or complex terms unless it is necessary. Jadi yang pertama itu yang basicnya yang harus dilakukan ketika membuat presentasi itu adalah gunakan satu bahasa yang simple, yang bisa dimengerti, yang bisa dipahami. Seperti malam ini karena audiens saya itu adalah mahasiswa, jadi mungkin bahasa yang saya sampaikan itu tidak terlalu formal ya, jadi semi formal. Jadi seperti itu. Bahasanya yang santai tetapi tetap bisa dipahami, tetap mengena, tetap santun, seperti itu ya. And then the next one is how to engage and connect. Of course, this is about your audience. Ya, use the conversational language to engage your audience and make the presentation more relatable. Personal anecdotes or questions can help create the connection. Jadi bagaimana sih caranya mengengage? Engage itu artinya adalah mengajak gitu ya, menarik gitu ya, menarik, mengajak audiens supaya terkoneksi dengan diri kita sebagai presenter di sini. Itu adalah kita bisa menggunakan satu bahasa sehari-hari yang biasa kita gunakan. Ya, supaya bisa lebih dipahami oleh audiens. Kita juga bisa menyelipkan satu jokes ringan atau mungkin menyelipkan satu pengalaman kita yang sehubungan dengan materi yang kita sampaikan. Seperti itu. And then next one is about brevity and precision. Be concise and point. Focus on delivering your key messages effectively without unnecessary elaboration. Jadi, brevity and precision itu adalah menyampaikan satu materi kita dalam presentasi itu secara jelas, secara simple,
dan mudah dimengerti sehingga kita mengomit ya, menghilangkan beberapa kata, beberapa kalimat, beberapa contoh-contoh yang tidak perlu. Sehingga audiens fokus pada hal-hal atau materi yang ingin kita sampaikan. I think that's all for me. If you found this presentation is interesting and you want to have more kind of presentation, please do not hesitate to reach me by simply scan the barcode. And thank you for your attention. I'll see you when I see you. Have a wonderful evening, everyone. Thank you, Mrs. Kusti, for the very informative presentations. Now, the moment we all been waiting for the lucky draw sessions. Let's see who the lucky winners are tonight. Terima kasih Ibu Kristi atas presentasinya yang sangat informatif. Before I introduce our second speaker, please ask the participant to turn on their camera and I will guide the second documentation sessions. Sebelum saya memperkenalkan pembicara kedua kita, silakan kepada para peserta untuk menghidupkan kameranya lagi dan saya akan memandu untuk sesi dokumentasi yang kedua. Saya pandu dari slide pertama. Siap-siap, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Next, I will introduce our second speaker, Mr. Wirawan Arianto Balo, STMT. He is Okay, next, I will introduce our second speaker, Mr. Wirawan Arianto Balul, SDMT. He is an experienced industry expert with more than 16 years of experience in managing human resource in the industrial engineering field. Known for his innovative solution and strategic vision, he has successfully led many projects and initiatives that have had a significant impact on the industry. He is recognized for his leading experience at CV Kalandra Jaya Abadi, making him much sought after leader and consultant. Without further ado, let's welcome Mr. Wirawan. Selanjutnya, saya dengan senang hati memperkenalkan pembicara kedua kita, Bapak Wirawan Arianto Balol, STMT. Beliau adalah pakar industri berpengalaman lebih dari 16 tahun pengalaman dalam mengelola sumber daya manusia di bidang teknik industri. Dikenal karena solusi inovatif dan visi strategis, dia telah berhasil memimpin banyak proyek dan inisiatif yang dimiliki berdampak signifikan terhadap industri. Dia diakui atas pengalamannya yang terkemuka di CV Kalandra Jaya Abadi, menjadikannya pemimpin dan konsultan yang banyak dicari. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Wirawan. Saya mau kasih proposal ini kan untuk project. Saya ada 2 sebenarnya. Cuman saya yang pendekatan lebih mudah buat teman-teman yang punya mahasiswa ya. Kalau projectnya yang di perusahaan nanti sambil jalan kita sambil bicarakan. Cuman ini yang proposal termudah itu proposal waralaba yang mungkin pendekatannya lebih mudah teman-teman akan pelajari. Seperti tadi sudah disampaikan sama Bu Kristi ya, untuk sebuah proyek itu kita harus buat orang tertarik dulu. Di pandangan pertama itu kalau kita ketemu, biar enak dulu. Jadi ini salah satu proposal saya, waralaba. Ini kebetulan salah satu bisnis unit yang pernah saya jalani. Jadi proposal waralaba. Jadi secara praktikal yang paling mudah untuk buat proposal itu awal ya seperti ini. Jadi proposalnya ada gambarnya dulu. Jangan tulisannya dulu, yang gede gambarnya. Gambarnya semenarik mungkin. Ini kebetulan nih yang saya angkat nih Taiti ya. Produk, salah satu produk yaitu Taiti. Ini proyeknya yaitu memperkenalkan produk ini sekaligus menarik untuk orang ikut join di bisnis ini. Saya mulai dulu di 2019 untuk waralaba. Jadi ini ada gambar yang saya ambil. Ini kebetulan bukan saya yang ambil. Memang saya tetap hire orang ya, yang jepret-jepret ini. Biar terlihat
enak gitu. Jadi sudah mengundang rasa haus. Apalagi kalau siang lihat gambar ini kan langsung leher nih rasanya kepingin minum kan. Nah itu pertama yang harus dikeluarin. Jadi kalau ada produk ya, yang menarik orang untuk apa mencobanya proposal saya. Jadi tiap kali ada produk, nah, setelah itu dikasih keterangan tuh, itu apa sih, apa itu produk unggulan. Terus jangan lupa diselipin tuh. Nah, ini saya selipin antioksidan, teknik antioksidan. Jadi itu ada hal yang dikasih ilmu dari apa yang kita tawarin. Jangan kosongan. Jadi tren di masyarakat, tren kenapa? Apa benefitnya? Ya kita kasih tahu gitu. Jadi setelah kita kasih tunjuk gambar yang menarik perhatian ini, baru kita berikan bulannya apa? Ini kebetulan yang buat dari tempat saya, Alan Jaya Badin. Nah, terus kita untuk yang kedua baru kita perkenalan secara lebih lanjut tentang Society Indonesia ini apa, Januari 2018 gimana, Urban Street, jadi lebih mudah nanti. Dari situ kita akan kenalin juga tuh project ini tadi, kenalin project saya itu ini tadi, bagaimana ini perjalanannya, rasanya bagaimana kita jelasin sih. Setelah itu mulai munculin manusianya. Nah, tadi sudah produknya, sekarang manusia. Nah, manusianya harus gembira dulu, harus gembira. Nah, makanya ini saya ambil ini teman saya ini kebetulan. Tapi ini sudah nikah ya, sudah punya anak. Jadi ini dulu waktu masih ganteng ini saya fotonya. Sekarang sudah punya nikah dong. Jadi, sudah nggak available lagi. Sudah dua anaknya ini, ikut-ikut saya ini. Nah, setelah itu kasih gambaran tuh. Kenapa kok pilih produk kami ya? Kenapa kok project ini dikira berhasil gitu? Kemungkinannya besar. Usahanya praktis nih, kemarin usaha praktis, mudah dijalankan, peluang bisnis tidak ada matinya, orang itu bingung, status kesehatan tadi benefitnya itu dicari terus, BEP-nya cepat, support profesional. Jadi kalau kami dulu menerangkannya, kami punya tim QC, dicek ada angkanya, nggak ngecek ke asal-asalan, pakai refrakto gitu untuk kadar gulanya semua kita cek, desain outletnya packaging, jadi diperbarui yang kekinian gitu ya. Terus rasanya berbeda dari yang lain, jual terjangkau. Dari semua dari semua yang ada ini, usaha praktis, peluang bisnisnya, BEP cepat, support, itu apa sih yang paling penting buat orang? Ya tentu harga jual dan BEP ya kan. Mau bisnis apapun, bagus kayak apapun, kalau BEP-nya lama ya buat apa? Bisnis bagus apapun, kalau ini nggak bisa dibeli sama pasarnya ya buat apa? Nah, maka dari itu, yang perlu ditekankan sekali lagi, mau di project industri, kalau di project industri kan, kalau ada project mau di mesin gitu, kalau mesinnya balik 20 tahun ya bosnya bilang nggak usah beli aja. Baliknya berapa tahun? Maksimal 3 tahun lu. Mesinnya jangka panjang, jangka pendek setahun. Kalau ini juga, kalau saya nih, balik modal 1-2 bulan, ya kan? Tulis dulu balik modal. Bener nggak hitungannya? Sudah pernah buktikan belum? Rasanya banyak nih. Nah, setelah itu dikasih ini project finansialnya. Ini yang wajib dan harus ini. Hukumnya bukan sunnah kalau bikin project finansial ini ya. Hukumnya wajib. Jadi bikin project finansial ini. Sama tuh di industri. Kalau sudah bikin, Pak, saya harus beli mesin filling. Harus ada project finansialnya. Beli mesin filling, kalau pakai mesin filling ini dari outputnya 100 ton jadi 1000 ton. Bener nggak itu? Balik modal berapa lama? Ini kan ini juga, ini kalau produk waralaba juga kan gampang.
biasa ngitungnya BIP dulu. BIP-nya balik berapa lama? Oh, baliknya 2,2 bulan, 0,9 bulan, 4 bulan, tergantung apa yang dipilih apa. Dari itu tadi ada penawaran nih. Nah, supaya orang itu orang itu mau mikir lagi mau masuk, saya kasih pilihan. Bronze, silver, gold. Ini bukan MLM ya, project ya. Cuman saya kasih apa namanya pilihannya seperti itu biar orang gampang aja. Kalau dapat gold kan dapat juara satu, makanya mah karena itu desainnya nanti custom kalau di kami itu ya. Kalau silver ini yang menengah. Kenapa kok silver ini gajinya saya tulis 15 juta tapi padahal saya keluarin ini cuma strategi aja ini. Jadi kamu mau ngambil yang murah sekalian atau yang mahal sekali apa tengah atau mahal sekalian. Memang saya ada. Jadi kalian kasih pilihan dulu. Walaupun nanti pada saat misalnya orangnya setuju ya, tadi seperti Bu Kristi sudah bilang, oh masuk dia fase tertarik tuh. Kalau mulai fase tertarik, kita kan melihat customernya kan. Nah, lihat customernya nanti kita sudah tahu, oh customer A ini kemampuannya ke bronze ini ya. Nanti kita tinggal arahin ke situ. Kemampuannya ke silver, oh, kita arahin ke situ. Kemampuannya ke gold, kita arahin ke situ. Lengkap, detail, jangan ada yang kurang. Kalau saya ini ada trainingnya juga, menu endorse-nya lengkap. Walaupun yang endorse bukan saya, tapi media promosinya sudah saya sediakan. Jadi gandeng orang. Saya lebih suka kerja itu gandeng orang. Sorry. Internetnya nggak stabil ya. Nah, setelah itu kita promo nih. Oh, sudah promo gitu emang berapa cabangnya? Saya tunjuk. Nah, ini yang cabang saya sudah jalan nih pada saat itu ya di 2019. Nah, ini sudah ini. Jadi ini menguatkan orang yang sudah tertarik lagi. Oh, sudah banyak yang ngambil. Toh. Mau paketnya yang mana, sederhana, yang custom, yang paling basic pun ada, gitu kan. Kalau semuanya sudah, proposalnya sudah disajikan ke um, calon customer ya, projectnya kita sudah sampaikan semua, ada hal yang nggak boleh sampai lupa. Apa itu? Ada yang bisa jawab nggak? Yang terakhir setelah ini semua sudah dipaparin, ada satu yang paling penting. Oh, nggak tahu. Nah, ngasih kontak person. Jadi kamu kalau sudah kenalan, ngasih project, gitu ya. Kalau kenalan sama orang, ngasih project, habis selesai ngomong-ngomong kenalan sama orang, kamu pergi, ya percuma. Harus kasih kontaknya. Atau kamu minta kontak. Kalau ini ada kontak saya sama yang kebetulan teman saya yang bisnis ini masuk di situ. Nah, setelah itu kasih gambar yang ceria-ceria tuh masuk situ, yang nyenengin. Ya. Ini gambaran yang gampang saya pikir, jadi mudah untuk teman-teman lihat. Jadi di sini Pak sangat sederhana dan mudah dipahami. Jadi kita sajikan proyek kita itu apa, terus kita pastikan semuanya lengkap ada dengan pilihan, jangan nggak dikasih pilihan. Kayak mikir deh, enak ini ya. Nah, ini. Kalau nggak dikasih pilihan, nanti pilihannya tinggal dua. Baru masuk perkenalan dia sudah bilang ya apa tidak. Masukin di pilihan ini, jadi pikirannya orang masuk di sebuah pilihan itu tadi. Critical point-nya tadi di financial project. Ya, apapun projectnya, kalian mau dibuat apapun, harus ada financial project.
Mau di jasa seperti ini, mau di industri sama. Harus ada financial project dan harus tahu kapan BEP-nya, kapan balik modal. Nah, ketika meyakinkan orang, harus ini ada, mudah dijalankan, peluang bisnisnya ada, atau mesinnya itu bisa dipakai, balik cepat, orang-orang yang mengerjakan juga harus benar-benar kompeten, areanya sesuai, desain layoutnya eye-catching, rasanya berbeda. Kalau di industri berarti memang yang mesin dibeli itu berbeda. Kalau mesinnya sama aja berarti ngapain dibeliin itu kan. Kecuali peremajaan dan harganya memang bisa dibeli. Saya pikir itu dan itu saya pikir yang paling mudah untuk kita pahami. Thank you, Mr. Wirawan, for your very informative presentation. Terima kasih Bapak Wirawan atas presentasinya yang sangat informatif. It does not feel like we have reached the end of the event. Once again, I would like to thank Ms. Christie and Mr. Wirawan for their very informative presentations, as well as to all participants for their participation. Tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Christie dan Bapak Wirawan atas presentasinya yang sangat informatif, serta kepada semua peserta atas partisipasinya. Next, participants are invited to turn on their camera and we will enter the final documentation sessions. Selanjutnya, dipersilakan kepada para peserta untuk menyalakan kameranya dan kita akan masuk ke sesi dokumentasi yang terakhir. Saya ingatkan kembali untuk para peserta yang menyalakan kamera dipersilakan untuk menggunakan virtual background yang telah di-share di kolom chat. Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya pandu mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Saya tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Bapak Dekan kita yang telah berkenan hadir untuk mengikuti webinar ini sampai selesai. Baik, terima kasih kepada Bapak Dekan atas dua katanya. We hope you find this webinar useful. See you at our next event. Kami berharap webinar ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di acara kami berikutnya. Terima kasih.